Sekarang bagaimana menyetarakan suatu reaksi redoks dengan metode setengah reaksi tapi dalam suasana basah? Nah, ada pun tahap-tahapnya itu sebagai berikut. Yang pertama, pecah reaksi menjadi dua bagian, yaitu ada yang mengalami oksidasi, ada juga yang mengalami reduksi. Kemudian yang kedua, samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi, atau dengan kata lain, kita samakan atom pusat. Nah, langkah ketiga, ini berbeda dengan suasana asam, dimana kalau dalam suasana basah, kita tambahkan H2O justru pada bagian yang kelebihan atom oksigen. Kemudian langkah keempat, kita tambahkan OH- pada bagian yang berlawanan dari penambahan H2O. Jadi misalkan, kalau suatu reaksi kita tambahkan H2O di kiri, maka pada bagian lawannya kita tambahkan OH-. Dengan perbandingan antara H2O dengan OH- itu 1:2. Kemudian langkah kelima, samakan muatan dengan menambahkan elektron. Dan yang keenam, samakan jumlah elektron pada kedua reaksi, kemudian jumlahkan kedua reaksi tersebut. Oke, contohnya sebagai berikut. MnO4- ditambah C2O42- berubah menjadi MnO2 ditambah CO2. Diminta setarakan reaksi jika reaksi tersebut dalam suasana basah. Yang pertama kita pecah dulu reaksinya. MnO4- berubah menjadi MnO2, dan reaksi kedua C2O42- berubah menjadi CO2. Langkah selanjutnya samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Berarti kan atom-atomnya adalah Mn dan C. Mn di kiri 1, di kanan 1. Udah sama, tapi yang reaksi kedua C-nya di kiri ada 2, di kanan baru ada 1. Maka kita masukkan koefisien dari CO2 itu sebesar 2. Langkah selanjutnya, kita tambahkan H2O justru pada bagian yang kelebihan oksigen. Lihat pada reaksi yang pertama, dalam MnO4- terdapat 4 oksigen. Sedangkan pada MnO2 di ruas kanan terdapat 2 oksigen. Berarti selisih oksigen di ruas kiri dan ruas kanan itu sebesar 2. Nah, makanya kita menambahkan 2H2O, tapi justru pada bagian yang kelebihan oksigen. Berarti kita tambahkan 2H2O pada ruas kiri. Kemudian reaksi yang kedua, C2O42- berubah menjadi 2CO2. Jumlah oksigen di kiri ada 4, di kanan ada 4. Berarti oksigen di kiri dan di kanan sudah sama. Berarti kita nggak perlu menambahkan H2O baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Kemudian langkah keempat, kita tambahkan OH- pada bagian yang berlawanan dari penambahan H2O. Ingat perbandingannya antara H2O banding OH- 1:2. Nah, pada reaksi pertama tadi kan kita tambahkan 2H2O pada ruas kiri. Maka pada bagian lawannya, jadi pada ruas kanan, kita tambahkan OH- sebanyak berapa? Sebanyak 4. Kenapa? Karena tadi perbandingan H2O dengan OH- harus 1:2. Jadi jika di kiri ada 2H2O, maka kita tambahkan 4 OH- pada ruas kanan. Kemudian reaksi yang kedua, tadi kan kita nggak menambahkan H2O pada ruas kiri dan ruas kanan, maka kita juga tidak perlu menambahkan OH- pada ruas kiri dan ruas kanan. Langkah kelima, kita samakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, lihat, muatan di kiri H2O itu kan tidak bermuatan, kemudian MnO4- muatannya -1, maka total muatan di kiri adalah -1. Kemudian MnO2 itu kan tidak bermuatan, kemudian ditambah OH-. Nah, ada 4 OH-, maka total muatan di kanan itu adalah -4. Muatan di kiri adalah -1, di kanan -4. Selisihnya adalah 3. Berarti kita menambahkan 3 elektron pada ruas yang lebih besar, yaitu pada ruas yang kiri. Kemudian reaksi yang kedua, C2O42- berubah menjadi 2CO2. Nah, lihat, di kiri ada C2O42-, berarti muatannya -2. Sedangkan di kanan CO2 itu tidak bermuatan, maka total muatan di kiri -2, di kanan 0. Selisihnya adalah 2. Artinya kita menambahkan 2 elektron pada bagian kanan. Kenapa? Karena ruas kanan muatannya lebih besar. Selanjutnya kita samakan jumlah elektron. Oke, reaksi pertama menangkap 3 elektron, reaksi kedua melepas 2 elektron. Nah, agar dua reaksi ini jumlah elektronnya sama, maka reaksi pertama kita kali 2. Hasilnya adalah 6 elektron ditambah 4 H2O ditambah 2 MnO4- berubah menjadi 2 MnO2 ditambah 8 OH-. Sedangkan reaksi kedua, agar jumlah elektronnya sama, kita kali 3
berarti menjadi 3C2O42- berubah menjadi 6CO2 ditambah 6 elektron. Setelah itu kedua reaksi kita jumlah. Nah, elektronnya akan saling menghilangkan, maka yang dapat total reaksinya adalah 2MnO4- ditambah 3C2O42- ditambah 4H2O berubah menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah dengan 8OH-. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap untuk menyetarakan reaksi ion dengan metode setengah reaksi dalam suasana basa. Nah, tapi ada juga cara alternatif untuk menyetarakan suatu reaksi dengan metode setengah reaksi dalam suasana basa. Caranya adalah kita lakukan dulu dengan cara yang sama dalam suasana asam, gitu ya. Nah, kalau suasana asam kan muncul H+, kemudian H+ yang ada kita hilangkan dengan OH-. Nah, untuk lebih jelasnya kita lakukan aja langsung ya. Oke, reaksinya sama, MnO4- ditambah C2O42- berubah menjadi MnO2 ditambah CO2. Pertama kita pecah dulu. MnO4- berubah menjadi MnO2. Selanjutnya C2O42- berubah menjadi 2CO2. Nah, kita setarakannya ini dalam suasana asam dulu ya. Oke, kemudian kita samakan dulu atom pusatnya. Jumlah Mn di kiri ada 1, di kanan ada 1, sudah sama. Jumlah C di kiri ada 2, di kanan ada 1. Berarti kita tambahkan koefisien CO2 itu sebesar 2. Selanjutnya, kita tambahkan H2O pada bagian yang kekurangan oksigen. Lihat, jumlah oksigen pada reaksi pertama di kiri ada 4, di kanan ada 2. Maka kita tambahkan 2H2O pada ruas kanan. Lalu pada reaksi kedua, jumlah O di kiri itu ada 4, sedangkan dalam CO2 yang di kanan itu juga udah ada 4 ya. Berarti kita tidak perlu menambahkan H2O pada ruas kiri maupun ruas kanan. Selanjutnya samakan jumlah atom hidrogen dengan cara menambahkan H+. Pada reaksi pertama, jumlah hidrogen di kiri itu 0, sedangkan di kanan terdapat 4 hidrogen. Maka kita mesti tambahkan 4H+ pada ruas yang kiri. Sedangkan reaksi yang kedua, C2O42- berubah menjadi 2CO2. Ruas kiri dan ruas kanan tidak ada hidrogen. Berarti kita juga tidak perlu menambahkan H+ pada ruas kiri maupun ruas kanan. Selanjutnya kita samakan muatan. Pada reaksi yang pertama, muatan di kiri H+ itu kan +1, ada 4, berarti +4. Kemudian MnO4-, muatannya -1. Berarti total muatan di kiri kan +4 -1. Maka total muatannya sama dengan +3. Sedangkan di kanan MnO2 tidak bermuatan, H2O juga tidak bermuatan, maka total muatan di kanan itu 0. Muatan di kiri +3, muatan di kanan 0. Berarti artinya kita menambahkan 3 elektron pada bagian yang lebih besar, yaitu di kiri. Kemudian yang bawah, yang kedua, C2O42-, muatan di kiri adalah -2. Kemudian di kanan CO2 tidak bermuatan, berarti total muatan di kanan 0. Berarti kita mesti tambahkan 2 elektron pada bagian yang lebih besar, yaitu di kanan. Kemudian kita samakan jumlah elektron. Agar sama, berarti reaksi pertama kita kali 2 menjadi 6 elektron ditambah dengan 8H+ ditambah 2MnO4- berubah menjadi 2MnO2 ditambah 4H2O. Kemudian reaksi yang kedua kita kali 3, didapat 3C2O42- berubah menjadi 6CO2 ditambah 6 elektron. Nah, jumlah elektron sudah sama, maka kedua reaksi tersebut kita jumlah. Didapat 8H+ ditambah 2MnO4- ditambah 3C2O42- menjadi 2MnO2 ditambah dengan 6CO2 ditambah 4H2O. Nah, lihat, dari reaksi ini kita mengerjakannya masih dalam suasana asam, padahal tadi yang diminta harus dalam suasana basa. Nah, langkah selanjutnya tadi, ion H+ yang ada itu kita hilangkan dengan menambahkan OH-. Ya, dimana kalau ada H+ ketemu sama OH- akan menghasilkan H2O. Nah, lihat, pada reaksi yang tadi setelah kita total ternyata terdapat 8H+ pada ruas kiri. Nah, 8H+ ini kita netralkan atau kita hilangkan dengan cara menambahkan 8OH- pada ruas kiri. Nah,
Jika pada ruas kiri kita tambahkan 8O-, agar persamaan reaksinya itu tetap seimbang, maka pada bagian kanan pun juga kita tambahkan 8O-. Reaksinya menjadi tadi 8H+ ketemu sama 8O- akan menghasilkan 8H2O. Kemudian ditambah 2MnO4- ditambah 3C2O42- berubah menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah 4H2O ditambah 8O-. Nah, lihat. Di ruas kiri terdapat 8H2O, di ruas kanan terdapat 4H2O. Maka 4H2O di ruas kanan akan hilang, sedangkan di kiri bersisa menjadi 4H2O. Jadi total reaksinya adalah 4H2O ditambah 2MnO4- ditambah 3C2O42- berubah menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah 8O-. Hasilnya tidak akan berbeda dengan kalau kita gunakan cara yang sebelumnya.